Oke, selamat datang di diskusi akhir tahun CEDIS. Ini memang sepertinya sudah menjadi diskusi yang rutin setiap tahun. CEDIS merefleksikan selama 1 tahun lebih mengevaluasi itu seperti apa, mungkin evaluasinya terhadap pemerintah atau lembaga pemerintah atau uh, mungkin praktek sebenarnya nggak harus pemerintah aja, tapi terkait dengan isu-isu tertentu. Sebelumnya, CEDIS itu adalah Center for Development and International Studies yang ada di Prodi HI. Mungkin ada yang nggak dari HI di sini yang datang, HI UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ucapkan lagi selamat datang peserta dan pembicara diskusi kita. Ini CEDIS kali ini mulai fokus terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Salah satunya juga terhadap agenda global ya, namanya Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Spesifiknya hari ini kita kedatangan pemateri Mbak Merisa, alumni HI 2013, betul ya Merisa? Betul. Betul, 2013, yang juga baru saja lulus di Universitas Pertahanan, mengambil program master ya. Hari ini, jadi Mbak Merisa ini salah satu calon expert tentang kelautan, kurang lebihnya, tapi kali ini dia akan membahas ya. Kali ini dia akan membahas blue economy atau ekonomi biru. Tepatnya kita mau mengeksplor, mau melihat bagaimana ekonomi biru dapat membantu Indonesia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, atau mungkin setelahnya ya, tidak harus SDGs aja, tapi pembangunan berkelanjutan secara umum gitu. Saya bacakan sedikit, mungkin untuk kita kenalan sama Merisa, Mbak Merisa. Jadi Merisa ini asalnya dari Subang, Jawa Barat. Baru saja lulus 2021 ya di Universitas Pertahanan, Master of Defense Maritime Security gitu. Oke. Tesisnya tentang peran diplomasi maritim dalam menangani krisis di Laut Natuna Utara antara Indonesia dan Tiongkok. Baru-baru ini yang menarik sekali, Mbak Merisa ini diundang ke South Korea di Yosu Academy of the Law of the Sea, di mana menurut ceritanya, saya nggak mau panjang-panjang, tapi menurut ceritanya dia membahas tentang blue economy atau ekonomi biru. Indonesia ini kan memang negara kepulauan ya, 73% dari negara kita itu isinya laut, dan perikanan itu sebagai sumber penghidupan yang salah satu yang utama gitu. Jadi pengelolaan laut yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pelestarian laut terutama ya, itu adalah satu agenda yang perlu yang penting ya untuk kita bahas, untuk kita lakukan, untuk menjadi perhatian kita. Saya ada cerita, salah satu, saya pernah mendengar pembahasan tentang dampak lingkungan, dampak climate change terhadap kehidupan laut. Salah satunya yang paling besar yang sering dibahas adalah tentang terumbu karang atau coral. Jadi saat ini terumbu karang kita itu sedang mengalami yang namanya coral bleaching atau pemutihan terumbu karang, yang itu kita nggak tahu kalau ternyata, saya sebenarnya nggak tahu kalau ternyata terumbu karang itu adalah makhluk hidup. Kirain hanya karang yang mati gitu ya. Dan ternyata pemanasan global itu, panas naiknya suhu laut itu menyebabkan terumbu karang kehilangan, kalau nggak salah, alganya yang dibutuhkan sama bukan hanya terumbu karang, tapi juga makhluk hidup yang menggantungkan dirinya di terumbu karang. Akhirnya coral bleaching itu parahnya menyebabkan terumbu karang itu mati. Jadi apalagi sehingga kehidupan yang ada di sekitar terumbu karang otomatis terdampak. Nah, itu salah satu masalah ya
Jadi kalau misalnya masalah-masalah lain itu sebenarnya ada banyak. Ada pengambilan hasil laut yang berlebihan, overfishing, pembangunan yang terlalu masif sehingga merusak Sarapan lingkungan apa? sekitar laut. Kemudian Sarapan apa? kita tahu juga ya sampah Tadi plastik. dia. Banyak dari kita sudah mendengar tentang masalah mikroplastik di laut. Itu tadi terumbu karang mati, terus salah satu juga yang mungkin kita jarang dengar, pencemaran laut dari kapal-kapal yang mendistribusikan barang-barang yang kita nikmati sehari-hari. Terus juga pencemaran dari kapal-kapal tongkang batu bara, contohnya yang mensuplai, yang menjadi sumber listrik kita ya, nggak bisa internetan, nggak bisa punya cahaya, nggak bisa buka laptop ini kalau nggak ada listrik, tapi ternyata itu berdampak juga secara nggak sadar ke laut kita. Gitu. Um, ada banyak konsep yang diberikan sama akademisi, praktisi, untuk menjadi alternatif ekonomi saat ini. Ekonomi yang berdampak buruk sama masyarakat dan tentunya lingkungan. Ada green economy atau ekonomi hijau, ada circular economy, ada degrowth movement, ada donut economy, dan salah satunya blue economy. Jujur saya juga baru dengar tentang blue economy. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan blue economy? Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip blue economy ke dalam kehidupan kita, dan bagaimana yang terutama penerapan blue economy itu bisa membantu kita mencapai tujuan SDGs. Nah, hari ini kita akan membahas itu semua dibantu sama diberikan informasi yang banyak nih ya sama Mbak Merisa. Sebelumnya kita sebenarnya acaranya nggak akan ribet-ribet dan ini mungkin tidak terlalu formal ya. Tapi sebelum ini akan ada pengantar dari Direktur CEDIS yang juga dosen HI dan Kepala Lab HI UMY, Mas Ari Paksi PhD, Bapak Ari Paksi. Baru kemudian kita akan bicara dengan Mbak Merisa dan nanti ada sesi tanya jawab di belakangnya. Mungkin saya mau mempersilahkan Pak Ari Paksi untuk memberikan pengantarnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, dan salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Pertama-tama saya mau menyapa dulu, ini ada Bu Rati, ada Pak Idam, terima kasih banyak atas kehadirannya, juga ke pembicara kita, ya Mbak Merisa, Mbak Jasmine, dan teman-teman dari CEDIS, dan adik-adik semua ya, para peserta diskusi ya CEDIS Outlook ini. Pak, saya sebagai direktur ya, jadi kalau kepala lab itu di HI itu sekaligus dia menjadi direktur eksekutif CEDIS ya, Center for Development dan International Studies ya, Prodi HI UMY. Ini sudah 3 tahun ini menyelenggarakan Indonesia Outlook ya, yang temanya adalah mengevaluasi setahun kebijakan dari pemerintah Indonesia. Nah, kali ini tema yang kita angkat ya untuk diskusi akhir tahun CEDIS ini tentang evaluating the current sustainable development agenda ya, Indonesian cases. Ya, ada banyak sekali isu-isu ya yang terkait sustainable development ini yang perlu kita lihat kembali ya. Jadi diskusi yang akan kita laksanakan selama 3 hari ini ya, mulai dari hari ini Sabtu, ada Senin, ada Selasa, dengan tema yang berbeda-beda. Yang Sabtu ini kita blue economy, yang besok ada tentang lingkungan, ada tentang circular economy ya, dan tentang climate resilience. Kita akan coba melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan apa misalnya tantangan, hambatan, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Itu yang menjadi target dari diskusi ini. Jadi adik-adik dan teman-teman semua diundang juga, bukan hanya hadir di diskusi pagi ini, tapi juga di diskusi nanti ada lagi ya di hari Senin dan
hari Selasa. Nah, harapannya adalah kita semua bisa berkontribusi ya, bukan hanya dari sisi diskusi untuk mendengarkan dan tanya jawab, tapi juga barangkali juga menjadi ide segar untuk mahasiswa master baik S1 master untuk mendalami isu-isu yang penting ya, yang bisa diangkat ke dalam tulisan ya, tugas akhir gitu ya, ataupun mau menulis jurnal dan seterusnya, atau mau mencari referensi melalui diskusi ini, sehingga ada banyak mahasiswa UMY yang misalnya pada pagi ini kita akan bicara tentang blue economy, ada banyak mahasiswa yang akan mendalami ya tentang isu dan segala macam. Jadi Pak Jasmin sudah jelaskan beberapa isu terkait ini, soal karang, ya, soal konservasi laut, ya, dan lain-lain, pantai. Ada banyak sekali perdebatan tentu dari kebijakan pemerintah. Yang penting adalah kita coba diskusikan di sini. Mungkin kita bisa kontribusi sesuatu, bisa melakukan kegiatan summer school misalnya, training atau diskusi lanjutan. Ini yang menjadi target kita, ya, karena ada banyak sekali diskusi atau topik yang bisa diangkat dalam hubungan internasional itu ya, bukan hanya soal negara dengan negara saja, tapi juga bagaimana peran aktor lain ya, dan dengan topik yang berbeda juga, misalnya yang unik ya, blue economy yang masih jarang untuk saya diangkat sebagai karya tulis mahasiswa. Nah itu target utama dari kegiatan ini. Semoga ya bisa mencapai target tersebut, semoga bermanfaat untuk semuanya, untuk UMY, untuk semua kalangan yang tertarik dalam isu sustainable development ini. Nah, karena diminta sama moderator untuk membuka acara ini, maka secara resmi diskusi Indonesian Outlook ini tahun 2022 ini saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ari atas sambutannya. Ya, betul sekali ya. Ini adalah satu dari seri diskusi kita, diskusi CEDIS. Kita punya 4 diskusi totalnya. Baik, saya nggak akan panjang-panjang. Saya persilahkan untuk Mbak Merisa memulai. The floor is yours. Thank you, Mbak J. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Dwi Juanita. Saya dari Bara Maritim. Bara Maritim adalah NGO yang memadukan sosial dan sains di bidang keamanan maritim dan geospasial kelautan. Sebelumnya saya adalah alumni Hubungan Internasional 2013. Salam Bu Rati, dosen saya di mata kuliah diplomasi. Kemudian Bapak Idam, dosen saya di bidang, kalau nggak salah, Global Amerika ya Bapak ya, kalau nggak salah ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Saya mungkin, Bapak Ari dan teman-teman yang menghadiri seminar ini. Sebelumnya di sini juga ada Mbak Masaji ya dari tim Bara Maritim, dan mungkin akan bergabung Laurentius dari tim Bara Maritim di bidang perbeaan. Mbak Masaji ini di bidang marine geospasial. Silahkan untuk memotong saya apabila saya terlalu panjang dalam menjelaskan, atau ada pertanyaan yang ingin langsung ditanyakan, silahkan. Tidak, ini tadi dari Mbak J dan Bapak Ari juga tadi kan katanya ini seminarnya lebih santai ya, kita diskusi, lebih ke diskusi kita. Jadi silahkan untuk bertanya semua pertanyaan apa saja, selama saya bisa menjawab dan dari tim Bara juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan penting. Kemudian silahkan Mbak. Terima kasih Ibu. Dari tim CEDIS, silahkan PPT-nya untuk ditayangkan. Baik, terima kasih. Saya hari ini akan berbicara tentang how can building a blue economy help Indonesia achieve SDG. Tapi sebelumnya, saya akan memaparkan dulu perspektif terkait kelautan ya. Jadi memang ada perspektif
darat, ada perspektif laut, di mana laut ini sering kali diartikan dalam budaya kemaritiman adalah sebagai isu yang mistis, karena memang tidak banyak yang mau menggali terkait laut dan kemaritiman, karena sudah terblok mentalnya dengan laut adalah sesuatu hal yang mistis, yang dalam, yang itu tidak bisa kita teliti lebih jauh. Bahkan beberapa pernyataan menjelaskan bahwa hanya 5% penelitian yang telah terungkap terkait kelautan dan kemaritiman. Tapi apakah benar? Jadi kita harus terus menggalinya. Dan yang kedua adalah tadi laut adalah sebagai isu yang menakutkan. Kedua, laut ini sebagai tempat sampah dari darat. Bagaimana isu ini bisa naik adalah karena perspektif dari darat tersebut bahwa laut itu adalah tempat sampah utama yang akhirnya dari hulu ke hilir itu adalah laut menjadi pembuangan massal. Dan hal-hal seperti itu menyulitkan kami dari peneliti kelautan dan keamanan maritim untuk mengungkapkan lebih jauh dan bagaimana untuk kita lebih observe terhadap hal-hal yang sudah terjadi dan bagaimana memitigasi isu-isu tersebut. Dan saat ini saya akan berbicara tentang blue economy, hubungan manusia dengan lautan dan bagaimana manusia menggunakan dan mengeksploitasi sumber dayanya berkembang dengan cara yang genting. Sementara lautan semakin menjadi sumber makanan, energi, dan produk sebagai obat-obatan, bahkan kosmetik dan enzim, sekarang juga ada pemahaman yang lebih baik tentang barang dan jasa non-pasar yang disediakan lautan untuk kehidupan di bumi. Jadi memang kita sebagai manusia yang ada di daratan ini sangat bergantung kepada apa yang disediakan oleh lautan. Namun sedikit banyaknya saat ini lautan menderita akibat dampak dari perbuatan dan keserakahan manusia. Karena itu kita harus bisa lebih memahami apa yang lebih baik untuk lautan, untuk komunitas manusia yang bergantung padanya. Pada gilirannya kita dapat menggabungkan aktivitas tersebut setidaknya secara konseptual untuk memahami apa sebenarnya blue economy. Lanjut. How we should see the stage, bagaimana kita harus memahami panggung ini adalah bahwa tantangan dalam pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan seperti dampak perubahan iklim, berupa naiknya permukaan air laut, meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa syar ekstrim, serta kenaikan suhu akan berdampak langsung dan tidak langsung pada sektor-sektor yang terkait kelautan. Seperti misalnya perikanan, aquaculture, pariwisata, dan infrastruktur transportasi lainnya seperti pelabuhan, dengan implikasi yang lebih luas untuk perdagangan internasional dan prospek pembangunan negara yang rentan. Jadi ada negara rentan itu adalah SIDS. SIDS itu adalah Small Island Development States, di mana mereka adalah negara pulau kecil yang sedang berkembang dan sangat terdampak oleh climate change, dan juga ada negara-negara pesisir yang kurang berkembang. Itu dijadikan prioritas utama oleh international community. Karena apa? Karena mereka adalah yang front layer untuk korban climate change dan implikasi aspek-aspek dari apa yang sudah terjadi. Dan maka sebelum saya membawa seminar ini ke aspek ekonomi, saya akan menyampaikan tentang kondisi bumi dan laut kita terlebih dahulu dengan pertumbuhan populasi dunia, perluasan ekonomi global, peningkatan standar hidup, dan ketergantungan pada teknologi-teknologi di negara berkembang dapat meningkatkan permintaan energi. Bahkan dalam kondisi peningkatan efisiensi ekonomi ini tidak berimbang. Yang menjadi kekhawatiran terbesar adalah di maritime issue, perubahan iklim yang berdampak langsung ini sangat signifikan. Bahkan setidaknya aktivitas manusia sejak abad ke-20
yang diperparah oleh global warming, menurut laporan IPCC itu adalah Intergovernmental Panel Climate Change, suhu global meningkat 0,2 derajat Celcius setiap dekade. Jadi setiap 10 tahun itu meningkat 0,2 derajat Celcius dan diperkirakan akan meningkat lagi 1 derajat Celcius dari tingkat era pre-industri. Catatan ini di tahun 2017. Jadi jika pemanasan global terus meningkat dengan kecepatan yang saat ini, maka kemungkinan akan meningkat sebesar 1,5 derajat Celcius antara tahun 2030 dan 2052. Sebentar lagi. Kemudian bisa dilihat hingga saat ini peningkatan suhu menyebabkan es di kutub mencair, adanya banjir, kekeringan, dan iklim ekstrim lain yang meningkat, dan permukaan laut naik, pengasaman laut, dan perubahan serius pada sistem manusia dan alam. Hal-hal tersebut tidak banyak diangkat oleh para pemimpin di pemerintah internasional maupun nasional. Bahkan untuk COP sendiri kemarin saya juga secara pribadi mengkritik bagaimana isu-isu terkait kelautan itu tidak begitu dijadikan satu priority. Bahwasannya selama 20 tahun untuk SIDS saja, untuk para negara kecil tadi yang terdampak dari ada yang namanya perjanjian Mauritius sampai itu 20 tahun, tidak begitu ada tanggapan yang lebih ringkas dan lebih berani dari para pemerintah internasional maupun nasional. Bahwasannya perubahan iklim ini menjadi isu yang genting. Bahkan beberapa dari peneliti keamanan maritim termasuk saya mengkritik adanya penamaan climate change harusnya adalah bahaya iklim. Ini sudah bahaya pada tingkatan itu, sudah bukan perubahan, tapi peringatan tersebut sepertinya tidak banyak digubris oleh para pemerintah. Jadi bagaimana kita harus melihat sesuatu itu dari kacamata laut. Kemudian ada yang namanya Paris Agreement di tahun 2015 yang bertujuan untuk memitigasi perubahan iklim. Tujuannya jelas untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat preindustrial dan melakukan upaya untuk membatasi kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius di atas tingkat praindustri pada tahun 2100. Jadi kita merasa bahwa 2100 itu adalah masih jauh kayak gitu. Tapi tadi lihat bagaimana setiap tiap dekade perubahan drastis dari 0,2 menjadi 1 derajat Celcius itu bukan hanya angka, tapi adalah sebuah peringatan ekstrim yang tertuju kepada kita di darat. Bahwa populasi yang akan terus bertambah meningkatkan tekanan pada stok ikan. Bagaimana negara-negara, semua negara ini ingin memajukan blue economy, tapi tidak melihat adanya keberlangsungan. Dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa 87% stok ikan dunia telah dieksploitasi. Yang sudah ditangkap itu adalah dieksploitasi. Jadi bagaimana hanya 13% apa yang sudah dilakukan oleh para industri ini mengancam keberlangsungan stok ikan. Sepenuhnya ada yang datang ya. Sedang dengerin seminar sambil kita di sana aja ya. Baik, saya lanjutkan. Sepenuhnya harus membutuhkan pengelolaan yang hati-hati. Kemudian lanjut. Lanjut. Terima kasih.
Yang kedua adalah bagaimana perekonomian laut di seluruh dunia bernilai sekitar 1,5 triliun dolar per tahun, menjadikan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Ini diatur untuk melipat gandakan di 2030, nanti akan menjadi 3 triliun. Jadi semua ini aset, dan aset. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di ujung tombakan kepada memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat dan menghadirkan peluang besar untuk kerawanan terhadap pengangguran, kerawanan pangan, dan kemiskinan. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan adanya ketimpangan di sini, bagaimana industri mengeksploitasi ikan itu secara berlebihan. Belum lagi kalau misalnya Indonesia itu ada permasalahan di keamanan maritim yang di Asia Tenggara itu adalah IUU fishing. Jadi ini kita paling dirugikan akibat adanya yang akhirnya menjadi sumber degradasi sumber daya laut. Lanjut. Baik, jadi bagaimana kita mendefinisikan blue economy sendiri? Ada beberapa definisi dari World Bank, dari PBB, kemudian para peneliti, tapi ini saya lebih cocok kepada dari Universitas Aberdeen tentang blue economy. Ini adalah sebuah platform untuk pembangunan dan perlindungan pesisir laut yang partisipatif dan mengintegrasikan ekonomi rendah karbon, pendekatan ekosistem dan kesejahteraan manusia melalui memajukan ekonomi, layanan, dan kegiatan regional. Bagaimana memang pembangunan ekonomi ini saya melihat mendesakkan kepentingannya kepada laut tanpa mempertimbangkan keberlangsungan kesehatan ekosistem. Dan tema ini secara kritis mengkaji kemunculan dan konsekuensi dari seruan global dan nasional baru-baru ini tentang ekonomi biru di berbagai skala spasial dan temporal. Ini mengeksploitasi tentang tingkat dan kecepatan di mana wilayah pesisir, industri, dan masyarakat berubah dalam menanggapi tantangan dan yang telah ditetapkan untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi bagaimana kita melihat apa itu blue economy bisa dilihat dari bagan yang semoga jelas ya. Ini untuk ecosystem approach, kemudian ada juga sektor inovasi terkait energi, transport, kemudian aquaculture dan perikanan, tourism, infrastructure, kemudian bioteknologi dan marine planning. Mungkin kalau misalnya nanti marine planning bisa banyak kita diskusi dengan Mbak Masaji. Kemudian ada di society and culture-nya, ada zero carbon economy, mungkin kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan Mbak J ya, tentang zero carbon economy. Mbak J. Ya, Ibu, terima kasih Bu Ratih. Selamat mengajar. Sukses Mbak, pamit dulu. Selamat Ibu Ratih. Kemudian saya lanjutkan. Lanjut. Oke, terima kasih. Kemudian terima kasih. Ini tadi yang saya saya tadi buru-buru tambahkan ketika berbincang dengan Mbak Z dan Bapak Ari tentang bagaimana saya memaparkan ini dengan perspektif, semoga teman-teman dari HI bisa menangkap benang merahnya adalah pada maritime security. Teman-teman HI, dulu saya belajar tentang international security dengan Bapak Sugeng dan Bapak Idam. Mungkin ini bisa menjadi penjembatani bagaimana teman-teman dari HI bisa melihat tentang blue economy. Konsep ekonomi biru ini sebenarnya sudah diusulkan pada KTT dunia di Rio tahun 2012 kalau tidak salah, dan didukung secara luas. Misalnya pada strategi pertumbuhan biru di Uni Eropa itu sudah ada dan bertujuan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan ekonomi lautan yang berbeda.
dan bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan untuk ekonomi biru. Dan hubungan yang dikaitkan pada keamanan maritim adalah karena strategi pengelolaan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penegakan dan pemantauan hukum, juga peraturan, tetapi lingkungan maritim yang aman memberikan prasyarat untuk mengelola sumber daya laut. Jadi ada dua dimensi inti dalam konsep ekonomi biru, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan penduduk pesisir, terkait langsung dengan konsep yang akan kita perhatikan di dalam bagian ini. Ada keamanan, ada human security, kemudian ada ketahanan pangan itu di ekonomi, ada keamanan nasional di mana semua ini saling berkaitan. Bagaimana blue economy ini bisa mendukung human security, bisa mendukung ketahanan pangan. Dari ketahanan pangan ini bisa mendukung human security. Dari human security bisa mendukung kepada keamanan nasional. Jadi hal ini sebenarnya sudah dicetuskan pada tahun 1990-an yang oleh PBB. Jadi dimensi inti dari keamanan manusia ini adalah menyangkut makanan, tempat tinggal, kemudian mata pencaharian yang berkelanjutan, dan pekerjaan yang aman. Sedangkan untuk para nelayan yang memang tradisional, bagaimana kita membicarakan blue economy, tapi kita juga harus bisa membicarakan aktor-aktor yang berada di lapangan, seperti nelayan. Apakah pekerjaan nelayan ini sudah dibuat lingkungan yang baik oleh pemerintah? Apakah sudah didukung sektor keamanan di sektor nelayan? Ini sangat ada beberapa penelitian yang mungkin nanti setelah ini kita bisa diskusikan, adalah rentan bagaimana nelayan ini memiliki banyak sekali struggle di dalam mata pencahariannya. Berarti berbicara tentang blue economy, kita tidak hanya berbicara pada pemerintah, tapi kesejahteraan dari nelayan. Ketika kita berbicara tentang hubungan internasional, kita tidak hanya berbicara tentang negara dan negara, itu kan konsep tradisional, tapi kita berbicara antara bagaimana negara bisa providing masyarakatnya yang sejujurnya adalah mereka itu pelaku hubungan internasional paling depan. Bagaimana nelayan bisa saling mencari ikan. Kemudian mungkin ada teman-teman di sini juga memahami tentang isu-isu terkait IUU fishing. IUU fishing itu adalah penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur, seperti yang terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian di beberapa titik sentral di Laut Indonesia. Jadi memang dimensi keamanan dimensi blue economy ini berhubungan langsung dengan hubungan internasional. Oke, lanjut. Terima kasih Bapak Idam. Terima kasih Bapak Idam. Kemudian ya, terkait global perspektif, ada ada peribahasa is just an old business as usual untuk mengeksploitasi sumber daya maritim, sumber daya laut, dan misalnya itu seperti di shipping, commercial fishing, dan oil, kemudian di gas, mineral development, dan menjadikan laut ini sebagai objek untuk dieksploitasi. Di sini adalah permasalahan inti dari bagaimana manusia melihat laut adalah sebagai objek, bukan sebagai sumber daya yang harus kita kelola secara bijaksana, yang bisa kita turunkan kepada generasi selanjutnya. Dan bagaimana blue economy ini sebagai konsep bisa provides a holistic vision that embrace economic growth, ketika economic growth ini bisa merusak sektor-sektor lainnya. Jadi bagaimana blue economy ini bisa menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.
Jadi apakah blue economy ini sebagai bisa mendukung SDG? Ini harus kita pertanyakan dan kita kritisi ya bersama. Lanjut. Lanjut. Baik, di sini bisa dilihat ada ekonomi terbarukan untuk blue economy yang sustainable, dan kemudian juga ada fisheries, ada juga maritime transport, kemudian waste management, kemudian ada climate change, di mana ini menjadi aktor utama, dan tourism sebagai pengelolaan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara. Lanjut. Dan bagaimana hubungannya dengan SDG? Jadi para pemimpin dunia menyetujui tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2015 kemarin adalah sebuah peta jalan dari 17 tujuan yang setidaknya di SDG 14 menetapkan serangkaian target ambisius yang bisa dilihat, tapi ada sebuah fenomena bahwa SDG 14 ini setidaknya telah menerima investasi terendah dan tidak ada satupun target yang seharusnya dipenuhi pada 2020. Jadi tadi makanya saya sempat menyinggung bagaimana kawan-kawan di SIDS itu mengajukan beberapa poin untuk blue economy ini dijadikan mereka dibantu di AIDS oleh para negara-negara maritim besar untuk mereka bisa lebih lanjut bisa melakukan aktivitasnya, karena selama 20 tahun sampai perjanjian Mauritius itu tidak ada perubahan signifikan, dan ini juga terlihat dari SDG 14 tidak menerima banyak investasi dan tidak ada satupun target yang dipenuhi pada 2020. Maka dari itu 2 tahun setelah 2020 di 2022 menjadi pertanyaan, apa yang telah dilakukan oleh negara-negara maritim besar seperti Indonesia untuk memenuhi SDG 14 ini. Kemudian mungkin nanti kita bisa membicarakan lebih lanjut tentang bagaimana pencapaian, apa yang harus dilakukan untuk percepatan kemajuan SDG 14. Ini termasuk seperti pengelolaan plastik, kemudian pendekatan berbasis ekosistem, mengurangi jejak karbon, kemudian ada ya rantai pasokan makan laut yang berkelanjutan, kawasan konservasi perairan, dan bagaimana konvensi regional dan global negara-negara ini memiliki kewajiban untuk memenuhi SDG 14 ini dengan memajukan blue economy yang berkelanjutan dan berimbang, juga berbasis gender dan layan. Lanjut. Kita sudah mengetahui bahwa beberapa narasi tentang Indonesia adalah sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia adalah negara maritim, poros maritim dunia, dengan banyaknya hal-hal terkait kebesaran Indonesia dengan lebih dari 7.508 pulau, dengan catatan 4 pulau sedang diajukan kepada PBB karena yang bisa mengajukan itu adalah pos hidrosal. Jadi untuk di PBB itu 17.504, tapi di kementerian-kementerian kita sudah menuliskan 7.508 dengan 4 sedang diajukan. Dan kemudian dengan besarnya panjangnya garis pantai, bagaimana 3/4 wilayahnya Indonesia ini adalah laut, dan laut merupakan identitas dan kemakmuran Indonesia, seharusnya saya bisa menyaksikan dan terus mempertanyakan apakah benar demikian dengan tidak banyaknya studi tentang bagaimana Indonesia ini bisa mencapai poros maritim dunia yang diwacanakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2014 di Vietnam ketika masa peralihan di pemilu, dan bagaimana janji-janji di Nawacita ini dipopulerkan kembali dan implementasinya ini perlu kita terus
pertanyakan dan kita terus update dengan alam Indonesia yang memiliki nilai strategis, yang memiliki hutan tropis 20 terbesar di dunia, kemudian 20% terumbu karang, dan hutan bakau di dunia, 3 juta hektar padang lamun, dan lain-lainnya. Bagaimana kita mempertimbangkan kemampuan ini menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi di Indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim. Untuk memaparkan semua aspek kelautan dan kemaritiman dalam konsep blue economy akan membutuhkan setidaknya 4 SKS ya, karena keterbatasan waktu saya akan memaparkan salah satu penelitian yang relevan dari Ibu Atika Sari, dari Ibu Atika Sari dan Bu Muslimah kalau nggak salah, dari 11 Maret tentang penerapan manajemen perikanan di konsep blue economy. Selanjutnya, Mas. Ya, terima kasih Mbak Jay atas catatannya. Untuk di perspektif Indonesia, inisiasi ekonomi biru itu sudah dilaksanakan di APEC ya, untuk Asia Pacific Economy Forum dengan 161 negara, saya lupa, sekitar segitu. Indonesia sebenarnya sudah menginisiasikan dan mengajukan tentang ekonomi biru ini di tahun 2012 di Rio, kemudian di APEC juga 2013. Jadi memang ada kesinambungan keinginan Indonesia untuk melakukan aksi ekonomi biru sendiri yang kemudian diturunkan menjadi kebijakan kelautan Indonesia, di mana ekonomi biru merupakan model pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya lingkungan, dan pada prinsipnya potensi darat, laut, dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan Indonesia, yang kemudian dijadikan pasal 14 di Undang-Undang 32 tahun 2014, di mana kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru. Lanjut. Baik, ini yang tadi saya mention, bahwa ada penelitian tentang model integrasi yang untuk manajemen fisheries ya. Mungkin di sini teman-teman dari hubungan internasional baru tentang food security ini, tapi saya akan menjelaskan secara brief secara singkat tentang model integrasi ini. Jadi memang ada beberapa aspek, yaitu aspek bagaimana untuk ekonomi biru ini bisa providing fisheries management itu ada di inovasi dan teknologi. Bagaimana memang ini berperan sebagai enabler dan memungkinkan teknik pengelolaan perikanan menjadi lebih efisien dan baik. Kemudian adanya kelestarian ekosistem dan lingkungan dengan penangkapan ikan yang tadi bisa di IUU fishing ini, kemudian overfishing, tentang penangkapan ikan dengan cara yang dapat merusak lingkungan harus dihindari dan diganti dengan pengelolaan perikanan yang memperhatikan kelestarian sumber daya ikan. Dan ini harus dilakukan secara masif, dan penangkapan yang tidak merusak ekosistem, yang menghindari overfishing, menghindari penangkapan ikan kecil dan terlindungi, serta meminimalisir limbah merupakan keharusan bagi usaha perikanan. Dan ini yang saya kritisi tentang Kementerian Kelautan yang dipimpin oleh Edi Prabowo yang membolehkan penangkapan ikan menggunakan apa Mbak ya, bahasa aja dulu tuh tentang harimau yang bisa sampai harimau troll or something like that. Pukat. Ya. Harimau. Thank you. Ya. Troll. Harimau. Troll, yes. Thank you. Jadi memang adanya beberapa kebijakan yang kontroversial dari beliau ini, dari dia
beliau ini tentang hal-hal yang kontroversial menyebabkan ketidakberpihakan kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Sehingga ini menjadi antitesis dari blue economy yang ditetapkan oleh Undang-Undang tahun 2014 tadi. Jadi Menteri Kelautan melakukan antitesis dari undang-undang. Not surprise. Oke. Kemudian adanya kebijakan pemerintah dengan tidak adanya landasan untuk perumusan kebijakan terkait pengelolaan perikanan, yaitu pertama yaitu kontrol input, dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Ini termasuk kebijakan untuk mengatur wilayah pengelolaan perikanan dan jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan untuk menangkap ikan. Yang kedua adalah output control, yaitu keluaran dari kegiatan perikanan yang dapat dikendalikan. Dan ini termasuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan dianalisis tingkat pemampatan ikan di suatu wilayah pengelolaan perikanan. Yang ketiga, adanya tindakan teknis yang diperbolehkan dalam kegiatan penangkapan ikan. Dan ini termasuk jenis dan metode penangkapan ikan yang diperbolehkan. Jadi ekonomi biru ini menuntut komitmen pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 3 aspek di atas, juga bagaimana berada di sisi nelayan dan para pembudidaya ikan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat agar kegiatan pengelolaan perikanan tetap ke arah yang berkelanjutan. Terima kasih. Kemudian selanjutnya, tadi ini, ini tentang ALKI ya. Jadi Indonesia ini kan kita mengajukan Indonesia ini sebagai negara kepulauan di UN Clause 1982. Jadi Indonesia dengan Filipina, dengan ada 4 negara, Indonesia, Filipina, Fiji, kalau nggak salah. Satu lagi saya lupa, untuk mengajukan sebagai negara kepulauan. Jadi baseline kita itu, baseline-nya adalah archipelagic baseline. Jadi ada di dalam zona maritim itu ada 3 baseline, yaitu normal baseline, kemudian itu straight baseline, kemudian archipelagic baseline. Nah, sebagai negara yang mengajukan sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib untuk menetapkan ALKI. Jadi ALKI sendiri adalah alur laut kepulauan Indonesia, dan ini dari choke point, ada 9 choke point dan 4 choke point, ada 9 choke point besar di dunia, dan 4 choke point besar itu ada di Indonesia, di mana itu adalah Selat Malaka, kemudian Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Jadi untuk ALKI sendiri, sebentar. Nah, untuk ALKI adalah persoalannya ada di rezim hukum laut. Jadi bagaimana Indonesia memang memiliki kewajiban hukum guna memberikan hak lintas damai, hak lintas alur laut kepulauan, dan hak lintas transit bagi kapal maupun pesawat asing. Dan di sini sebenarnya ALKI ini difungsikan menjadi pelayaran dan sentra jalan bagi perdagangan dunia, di mana blue economy kita memanfaatkan jalur laut ya, seperti itu. Dan Indonesia, di mana Indonesia memiliki letak yang strategis, seperti itu. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut menggali tentang ALKI. Lanjut. Baik, ini adalah 4 strategi yang bisa kita ajukan untuk Indonesia agar bisa lebih dekat kepada blue economy, dari blue economy menjadi bluer economy untuk Indonesia, yaitu adalah
untuk tadi yang pertama, improve management of marine and coastal assets seperti fisheries, mangroves, reefs, dan Indonesia ini yang tadi saya agak sesali adalah bagaimana tidak berpihaknya kementerian kepada nelayan dan pembudidaya ikan. Jadi ini harus ditingkatkan. Kemudian mobilize incentives and investment improvement in basic service and infrastructure. Jadi untuk bagaimana Indonesia ini bisa memanage environmental impact di coastal area seperti untuk improve basic service and quality of life in coastal communities and protect tourism destination from harm. Jadi memang yang bisa kita lakukan adalah menjual service untuk memproteksi seperti tadi di coastal communities, kemudian di protect tourism destination dari bahaya. Kemudian yang ketiga adalah better systems for data collection and monitoring. Nah, di sini untuk data collection memang untuk di kelautan sendiri sangat mahal ya ininya apa? Bagaimana kita dalam penelitian di langsung di laut itu memang memerlukan dukungan better system untuk mencari dan agar ini lebih baik gitu. Kita memiliki data untuk kita bisa monitoring dari data yang kita miliki, informasi yang kita miliki, itu kita bisa manage fisheries, ecosystem, and human impact yang lebih baik. Kemudian tidak bisa disangkal bahwa kita dunia ini masih meningkatkan efektivitas kerjanya akibat pandemi dari COVID-19. Jadi ada banyak sekali short-term economic dari recovery dari COVID-19 ini yang harus dilakukan secara long-term. Jadi bukan hanya short-term. Ada penelitian dari Kasta Rosyada, alumni HI 2012 juga, beliau menuliskan tentang artikel yang bagus sekali tentang bagaimana nelayan ini sebenarnya adalah key stakeholder di dalam keberlangsungan ekonomi Indonesia ketika COVID-19 masih kalau sekarang kan kayak recovery ya, tapi waktu itu kan kita masih hit the hardest point of COVID-19 dan bagaimana memang sebenarnya nelayan-nelayan inilah yang menjadi aktor utama. Dan di sini tidak hanya menjadikan itu hanya short term, seharusnya bisa dijadikan sebagai long term. Bagaimana pemerintah Indonesia dan dunia lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya perikanan. Lanjut. Ya, jadi mengapa harus ocean economy? Kenapa harus blue economy? Karena melindungi laut itu bukanlah sesuatu hal yang privilege, bukan luxury. Ini adalah kebutuhan kita untuk berkontribusi kepada bukan hanya pada ekonomi, tapi kepada climate, kepada our way of life. Karena kita harus bekerja sama bersama dengan cara kita memadu-madankan current course and chart a sustainable future. Jadi maka dari demikian bagaimana untuk di Bara Maritim sendiri kita saya dari sosial dan Mbak Masaji dan Laurentius dari science itu kita memadu-madankan bagaimana pengetahuan tentang kemaritiman ini kita berkontribusi itu di benang merahkan. Jadi pengetahuan tentang kelautan dan kemaritiman kita transfer kepada keilmuan sosial dan ternyata memang itu yang dinamakan maritime domain awareness. Jadi untuk memproteksi, untuk melindungi laut ini bukan hanya sebuah privilege, luxury, tapi satu keharusan bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman di HI juga mengetahui dan aware terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Lanjut.
Ya, ini juga hanyalah dalam tanda kutip data yang tadi sudah saya presentasikan. Lanjut. Dan ya ini juga bagaimana ternyata SDG 14 ini malah mendukung 9 aspek dari 17 SDG, di mana SDG 14 ini sebenarnya krusial ya terhadap building a sustainable future, tentang SDG 1 untuk end poverty, SDG 2 untuk end hunger, SDG 3 untuk ensure healthy lives and well-being, SDG 5 untuk achieve gender equality, seperti yang tadi saya kemukakan bahwa adanya ketidakadilan gender di dalam lingkungan kelautan dan kemaritiman. Kemudian SDG 8 untuk promote sustained and inclusive and sustainable economic growth. Kemudian SDG 9 build resilience and infrastructure. Kemudian SDG 10 tentang reduce inequality within and among countries. Kita sebagai negara maritim besar juga harus bisa bantu negara-negara seperti SIDS, kemudian negara-negara yang miskin di negara-negara pesisir yang miskin. Kemudian make cities and human settlements safe, resilient, and sustainable. Dan selanjutnya adalah combat climate change. Jadi memang SDG 14 ini apabila telah tercapai, dia juga bisa membantu SDG 9 SDG dari 17 SDG lainnya. Seperti itu. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah if you don't measure it, if you cannot manage it. Jadi kita harus tahu kalau misalnya dari kesimpulan saya adalah Indonesia untuk achieve di SDG adalah kita secara realistis itu bisa memperkirakan apa saja yang kita bisa capai. Jadi break the code dengan membicarakan lebih lanjut kepada kelautan dan kemaritiman, kita harus bisa tahu batasan-batasannya, di mana memang batasan ini sebagai isu tadi untuk keberpihakan kepada sustainable development ya. Demikian, jadi kita bisa diskusikan selanjutnya mungkin di Q&A, Mbak Jasmine. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Melisa. Ini barusan informasi, sebenarnya bukan hanya sekedar informasi ya, pengetahuan yang menarik, penting, menggugah bahwa sebenarnya pertama, blue economy ini bukan hal yang baru ya, sudah diperjuangkan sejak lama, sudah dibahas sejak lama. Dan sebenarnya blue economy itu hadir bukan sebagai lawan dari sistem-sistem ekonomi yang lainnya ya, sebenarnya hanya menawarkan perspektif baru untuk lebih memperhatikan laut, ketahanan laut. Nah, di sini saya juga tadi you touch a button, maksudnya tombol ini ada yang kepencet nih dari saya sendiri. Contohnya tentang sustainability versus resiliency, ya kan? Jadi sustainability bagaimana kita tuh selalu mencoba mencapai keberlanjutan ya. Tapi memang ada konsep baru yang mungkin kita jarang dengar, which is resiliency atau ketahanan. Bagaimana kita bukan hanya berkembang secara tidak selesai ya, berkembang begitu saja, istilahnya infinite to the infinite, sampai kapan, tapi mungkin kita lupa bahwa kita juga harus mempersiapkan kita terhadap tantangan-tantangan. Apakah itu climate change, apakah itu krisis gitu ya, which is climate change ini juga dibilang climate crisis ya. Kemudian selain itu tadi Melisa juga menyatakan tentang laut yang kita sering menjadi objek eksploitasi. Memang kita ini mungkin sering lupa juga ya, manusia hidup seperti kita ini dipisahkan dari nature. Nature tuh ada untuk manusia eksploitasi. Jadi kalau misalnya ada usaha konservasi, biasanya manusia nggak boleh masuk karena manusia
biasanya mengeksploitasi. Mungkin kita perlu merubah bagaimana cara kita memandang kehidupan kita dengan nature, dengan alam. Apakah bisa kita itu sebenarnya hidup dengan alam yang tidak perlu merusak alam. Jadi namanya konservasi itu berjalan juga dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Saya hanya ingin memantik diskusi aja ya, pemikiran-pemikiran kita, mungkin kita bisa mengembangkan konsep-konsep yang lain. Baik, pertanyaan ini sudah ada yang bertanya, silahkan Ibu Mutia. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Marisa. Ya, Waduh, Ibu. hebat sekali. Senang saya dengarnya. Jadi Anda sekarang malah sudah menggeluti ya dengan real gitu fakta di lapangan bahwa memang Anda masalah-masalah lingkungan hidup itu sesuatu yang niscaya, bukan urusan nanti gitu, atau sekarang masa bodoh amat gitu ya. Nah, saya yang belum saya dengar atau mungkin saya miss ya, saya mohon maaf jika seperti itu, adalah bagaimana masalah blue economy ini dikaitkan dengan SDGs goal yang ke-17. Karena di situ kan ada partnership for the goals ya. Jadi untuk mencapai semua tujuan yang 16 itu memang sebaiknya kita ada dalam kerangka kerjasama di dalam SDGs nomor 17 gitu ya. Nah, karena blue economy itu menurut saya ya sesuatu yang mungkin misalnya Mbak Marisa ini dari Bara gitu ya, menganggap itu adalah yang paling penting gitu untuk Mbak Marisa ya dengan Baranya. Tetapi saya juga pernah dengar tentang yang namanya green finance. Ya, green finance. Apalagi tuh gitu. Apa sih hubungannya green finance dengan blue economy? Karena ekonomi dan finance kan mestinya berkaitan ya. Dan saya sangat tertarik bagaimana Bara Maritim ini gitu dalam kerangka kerjasama di dalam SDGs 17 itu melakukan sinergi. Ada enggak gitu? Karena kalau enggak, itu adalah seperti yang selalu terjadi selama ini. Adanya ego sektoral. Ya, ego sektoral. Padahal di dalam SDGs 17 itu kan sudah ada kerjasama yang harus dibangun. Partnership for the goal. So, it's impossible for the goal to be achieved. Ya, if you are not working together, if we are not partnering, seperti gitu. Ya, jadi kalau kita nggak kerjasama tuh ya agak mustahil lah. Semua itu akan tercapai di tahun 2030 gitu ya. Itu pandangan yang sangat pesimistik gitu ya. Jadi saya ingin tahu apakah di Bara Maritim sudah ada program-program yang bersinergi ya, misalnya dengan apa yang sekarang sudah mulai dikaji juga adalah tentang green finance ya. Green finance itu apa ada gitu. Itu pertanyaan saya untuk Mbak Marisa. Sebenarnya ada satu lagi ya, tapi saya tiba-tiba lupa kalau udah kebanyakan ngomong gini. Satu dulu aja, karena habis itu saya juga mau pamit. Terima kasih Mbak Marisa, monggo. Terima kasih Ibu. Ya Ibu, untuk saya juga kemarin, karena saya memang kantor saya ini di MTCRC Ibu. MTCRC itu adalah Korea Indonesia Marine Cooperation for Marine Technology. Jadi kantor pusat kerjasama Korea Indonesia di bidang teknologi kelautan yang kantornya itu di LIPI BRIN. Jadi kemarin saya untung saja Ibu menanyakan hal itu karena saya juga beruntung meminjam buku dari ada penelitian adanya penelitian terkait ini ya Bu, terkait tadi green financing ini. Jadi di green financing ini kan ada satu prinsip tentang pembangunan Indonesia sebagai di RJPM-nya itu adalah 4P, pro growth, pro jobs, pro poor, and pro environment. Dan di dalam ada penelitian di tahun 2012 Ibu terkait Indonesia ini memang terinspirasi sepertinya, karena memang ada catatan dari penelitian yang ditulis oleh
Bapak Saptanto dan Bu Lindiawati tentang perakiraan dampak kerjasama Asia Pasifik terhadap sektor kelautan dan perikanan. Jadi pendekatannya itu memang pakai blue economy. Ini dirilis oleh LIPI. Kemudian tentang tadi adanya kesamaan prinsip-prinsip pembangunan dalam blue economy yang diajukan oleh Indonesia untuk di APEC tahun 2012 ini adalah sama Ibu, 4P. Jadi program pengentasan kemiskinan, pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, dan pelestarian lingkungan. Jadi bagaimana ada faktor ekologi, sosial, dan ekonomi dari Kementerian KKP ini melakukan kerjasama yang Indonesia ini menginginkan adanya isu-isu dukungan, karena APEC ini kan ekonomi base kayak gitu. Bagaimana dukungan ini bukan hanya kepada sektor-sektor tertentu saja kayak gitu. Jadi pendukungan ini sama dengan di green financing. Jadi blue economy adalah APEC itu tidak tereksklusifkan kepada sebuah satu konsep ekonomi saja di ekonomi hijau, tapi juga di ekonomi biru. Jadi memang kesinambungannya ada Ibu untuk di green financing ini di APEC di 2012 ketika Indonesia menjadi tuan rumah tahun 2013 seperti itu. Kemudian untuk di SDG Goals nomor 17 di mana memang mendorong sistem perdagangan multilateral dan universal yang setara dan konklusinya ini inklusif adalah saya kemarin di Korea memaparkan tentang bagaimana blue economy on IDS, bahwa Indonesia sebenarnya untuk achieve the SDG sudah ada Ibu untuk mendorong perdagangan ke luar, bahwa di negara-negara SIDS Pasifik terutama Indonesia ini menjadi pelaku perdagangan utama untuk vegetasi ya Bu. Tapi ada beberapa catatan juga bahwa beberapa vegetasi Indonesia tidak bisa menyeberangi Pasifik. Jadi ini yang perlu sinergikan dari pemerintah Indonesia, bagaimana perdagangan multilateral dengan negara-negara SIDS, kemudian negara berkembang di pesisir, juga bisa kita provide seperti itu. Maka dari itu adanya kesinambungan bukan hanya kepada SDG ini hanya untuk Indonesia gitu, untuk achievement the blue economy hanya untuk Indonesia internal, tapi juga bagaimana kita bisa membantu corporate the other countries yang membutuhkan seperti tadi di SIDS tersebut, Ibu. Oke, saya tertarik tuh bukunya, judulnya apa, mungkin bisa ditulis nanti ya Mbak ya. Iya Bu. Kita bisa coba untuk punya untuk lab HI atau untuk perpustakaan. Dan saya mau komentar aja di presentasinya, mohon maaf minta waktu sedikit. Tadi tentang pembiaran ya, pembiaran oleh Menteri KKP sendiri ya, yang catatannya itu saya dengar di tempat lain juga dalam pemeliharaan hutan, itu yang terjadi adalah para penguasa, mereka yang sekarang berada di level penguasa, itu memang nggak punya ilmu tentang lingkungan hidup. Jadi mereka masih produk lama yang akan mengutamakan ya development studies itu. Jadi pembangunan itu yang paling penting, dan pembangunan itu bisa dicapai melalui ekonomi, sehingga para penguasa itu kemudian ya katanya nih di banyak tempat di Indonesia itu melakukan pembiaran terhadap hal-hal yang melanggar peraturan bahkan undang-undang. Ya, jadi itu catatan Mbak Marisa tadi, tambahan bukti gitu ya, bahwa memang banyak terjadi pembiaran, bukan nggak ngerti, tapi pembiaran. Nah, semoga nih ya KPK-nya bisa menguat gitu ya, karena kalau KPK menguat maka itu bisa menjadi counter ya dari kegiatan-kegiatan pembiaran itu, karena mau nggak mau kan mereka harus memahami, mematuhi ya undang-undang yang dibuat oleh negara kita. Terima kasih Mbak Marisa, silahkan dilanjut. Terima kasih Bu Mutia. Terima kasih Bu Mutia. Beliau dosen kami.
Waktu itu ya. juga saya banyak belajar dari Bu Mutia. Terima kasih Bu Mutia feedbacknya. Pakarnya lingkungan HIWMY. Pakarnya. Kita harus belajar banyak dari Bu Mutia. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk teman-teman lain yang di sini ingin bertanya. Mungkin tadi ada hal-hal yang masih kurang atau memantik apa ya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sini. Mungkin jadi kepikiran atau jadi ada ide atau mungkin tanya-tanya tentang bara maritim juga bisa ya. Boleh. Atau mungkin ada di chat, saya coba cek. Apakah ada? Coba kita lihat ya. Belum ada. Kalau mungkin belum ada yang bertanya nih, mungkin saya lanjut aja ya dari ini Mbak Marisa. Tadi saya bicara tentang itu ya, laut atau nature pada umumnya sebagai objek yang dieksploitasi. Gimana kita mungkin perlu merubah cara hidup kita, cara pandang kita bahwa nature itu bukan hal yang harus selalu dikapitalisasi gitu ya, harus selalu menjadi sumber yang kita eksploitasi sebanyak-banyaknya untuk untung yang sebanyak-banyaknya juga gitu. Padahal pada akhirnya sebenarnya kontradiksi sekali ya, kita ada makanan yang dibuang, sampah di TPST itu adalah di Indonesia 40% sampai 50% atau mungkin 60% saya lupa, tapi besar sekali porsinya adalah sampah makanan gitu. Bagaimana sih sebenarnya, pertanyaannya mungkin melihat kontradiksi ini ya, bisa nggak sih kita membayangkan kehidupan yang manusia dan nature itu dalam konteks laut ya, kita hidup bersampingan gitu. Benar. Jadi apa ya? Saya rasa kita sudah terlalu jauh pemahaman kita tentang laut ini, kita sudah terlalu jauh, kita sudah merasa terlalu berada di bumi ini tanpa melihat bagaimana laut ini provide us dari sebenarnya terkait ekosistem ya Mbak, bukan hanya kepada makanan dan transportasi, tapi bagaimana laut ini sebagai takaran ketika kita bisa lihat climate change, itu takarannya itu di laut. Bagaimana ketika climate change adanya kenaikan air laut, yang itu penelitian yang Mbak Mas Saji di Bara Maritim, kenaikan air laut di Laut Jawa kalau nggak salah yang Mbak Mas Saji di 2017, dan kemudian juga kemarin itu ada sebuah penelitian terbaru bahwa air laut itu naik 2 cm per tahun, di mana memang itu sebenarnya sudah bukan hanya menjadi warning, tapi tadi saya juga mengkritisi bagaimana para pemerintah global itu terus tetap menetapkan climate change itu bukan menjadi prioritas, tapi hanya sebagai agenda show, apa ya, nggak boleh sih ngomong kayak, tapi ya sebagai pamer semata. Makanya tapi emang saya nih agak eksplisit, hanya untuk sebuah show off kepada bahwa kita aware terhadap climate change. If you aware, dan ganti dari climate change menjadi bencana iklim, karena ini sudah bukan lagi perubahan, ini sudah menjadi sementara 2030. Bagaimana kita dari per dekade kita suhu kita tuh naik. Itu bukan hanya sebuah problem, tapi itu sudah berada di depan mata kita. Dan bagaimana kita menyeimbangkan dari pola pikir daratan untuk menjadi kita aware terhadap isu-isu kemaritiman, itu dinamakan maritime domain awareness, yang menjadi salah satu jargon dari Poros Maritim Dunia yang sepertinya sudah dilupakan oleh pemerintah, seperti itu. Seperti itu Mbak. Mungkin ada beberapa pernyataan atau pertanyaan lagi, silahkan.
Iya betul, mungkin memang banyak seringnya dan sayangnya pencapaian itu sering jadi bukan ajang pamer tapi klaim gitu ya. Atau kita bisa sering dengar term greenwashing ya. Jadi seolah-olah sudah sustainable atau sudah berkelanjutan, sudah tidak merusak lingkungan, tapi itu sebenarnya hanya window dressing kalau istilahnya. Kebanyakan klaimnya daripada kenyataannya, sayangnya. Jadi mungkin ini kita mengadakan diskusi ini sebenarnya ya, Marisa dan teman-teman atau para peserta, sebenarnya kita mengadakan diskusi ini supaya kita semua aware dan kita bisa jadi kekuatan publik gitu untuk memberikan dorongan kritik terhadap apa yang prakteknya di sini. Sepertinya ada yang unmute ini Mas atau Mbak Laurentius dari Bara Maritim. Iya. Oh iya, silakan. Iya, mohon izin ini saya mungkin mau menambahkan aja, nggak mungkin bertanya nih kayaknya sama Merisa. Ya saya dari Bara Maritim juga. Jadi izin mungkin saya cuma mau mengkaitkan aja sih. Tadi sempat ada yang terkait dengan green finance, kemudian juga perubahan iklim, climate change, kemudian juga masalah keberlanjutan itu. Nah, jadi kaitannya mungkin yang masalah tadi green finance kemudian dengan climate change itu saya juga sempat baca beberapa artikel lah di internet itu juga bahwa oh ya mohon maaf ini mungkin sinyal agak susah jadi saya nggak muncul. Jadi terkait yang tadi itu bahwa green finance atau apa namanya istilahnya mungkin pembiayaan hijau gitu. Nah, apa sih itu gitu kan orang tahu mungkin finance saja tentang uang lah seperti itu. Nah, di sini memang green finance lebih kepada bahwa pembiayaan tersebut pun memiliki tujuan untuk apa namanya mungkin masalah terkait dengan proyek hijau di mana salah satunya yang berhubungan tadi dengan perubahan iklim itu sendiri gitu. Jadi kayak contohnya itu ada di salah satu artikel juga bahwa PLN dalam rangka mendukung untuk energi hijau dan memulai dekarbonisasi ini. Jadi mereka pun mempersiapkan itu dan melalui green finance ini pembiayaan istilah pembiayaan hijau lah. Jadi senilai kurang lebih itu 500 juta dolar AS melalui Badan Penjamin Investasi. Nah ini maksudnya yang real di lapangan adalah seperti itu dan di mana peminjaman tersebut pun diarahkan untuk pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur energi yang ramah lingkungan. Nah itu mungkin tadi salah satu contoh aja yang terkait dengan green finance itu gitu. Nah kemudian tadi juga terkait dengan peraturan ya yang dari KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan itu ya kebetulan mungkin saya juga ada sedikit kaitannya dengan peraturan tersebut di mana memang di lapangan pun saya sebenarnya ada ikut melaksanakan peraturan tersebut. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi mungkin saya juga kebetulan saat ini sebagai PNS di Bea Cukai. Jadi memang kami bertugas di lapangan itu adalah melaksanakan peraturan yang atau beberapa peraturan yang memang dibuat oleh instansi lain. Salah satunya adalah KKP ini. Nah, jadi memang peraturan itu dari mereka berubah-ubah. Salah satunya tadi mungkin yang sebelumnya dilarang, kemudian berikutnya diperbolehkan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Nah, kemudian juga ada peraturan juga yang masalah eksportasi benih lobster kalau tidak salah. Ya, benar. Nah, itu ya benih lobster itu di mana yang tadinya dilarang tiba-tiba dibuka kembali seperti itu. Padahal memang kalau bicara sustainable atau keberlanjutan, saya pribadi pun menilai bahwa itu saya masih setuju dengan mungkin menteri yang sebelumnya lagi, Ibu
saya lupa itu Bu jadi Susi Pujiastuti. Iya, Bu Susi Pujiastuti yang memang melarang gitu karena memang kalau untuk keberlanjutan tidak bisa seperti itu. Paling enggak itu harus dibudidayakan dulu sampai muncul kembali bibit, benih atau anak-anaknya, baru yang dijual adalah yang memang sudah usia sekian gitu, baru itu bisa dijual. Itu sangat setuju yang dengan yang seperti itu gitu, karena mungkin memang pada prakteknya saya pernah mendengar bahwa harga benihnya itu bisa jauh lebih mahal dibanding dengan yang lebih dewasa. Jadi mungkin ya karena dengan faktor ekonomi yang seperti itulah apa namanya ya memang jadi lebih banyak malah benihnya yang dijual. Dan bahkan pernah waktu itu juga ketika benih itu dilarang itu banyak sekali modus di lapangan itu yang digunakan hanya untuk bisa apa ya melewati pengawasan di lapangan untuk melakukan eksportasi benih-benih tersebut. Jadi waktu itu pun saya pernah melihat beritanya itu bahwa dia membawa misalnya menggunakan sebuah koper kalau tidak salah. Nah, hanya dengan satu buah koper itu saja itu dia sudah omsetnya itu kurang lebih 1 miliar kalau tidak salah. Nah, itu makanya dengan adanya nilai yang sebesar itu apa ya banyaklah mungkin orang yang juga berminat melakukan ya mungkin bisa dikatakan apa ya membawa atau mengeluarkan secara ilegal terhadap benih-benih tersebut seperti itu. Apa namanya ya kalau untuk yang aturan mungkin ya itu masalah kebijakan bagaimana mungkin tadi juga Ibu sudah menyampaikan bahwa memang diperlukan mungkin orang yang memang ya ibaratnya staf ahlinya atau bahwa pimpinan di atas diberikan masukan terkait apa namanya mengenai kelautan ataupun mungkin bagaimana keberlanjutan kelautan terhadap aturan atau undang-undang yang akan nantinya mereka buat gitu seperti itu. Nah, ada satu cerita lagi mungkin kaitannya juga dengan masalah keberlanjutan untuk jadi pernah juga di lapangan itu saya nggak tahu ya apakah ada yang pernah mendengar atau ini terkait dengan sirip hiu, bahwa sebenarnya sirip hiu itu juga salah satu yang menjadi produk ekspor ke luar negeri dari Indonesia khususnya. Nah, itu banyak pesanan juga sebenarnya di luar terhadap sirip hiu ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah itu boleh gitu untuk dikeluarkan begitu saja sementara mungkin nanti habis gitu hiu di kita dan kemudian juga ya akhirnya akan Indonesia pun ya nggak punya lagi gitu. Nah, itu sempat kayak menjadi ada perbedaan pendapat lah antara mungkin masyarakat sekitar, nelayan, dan terhadap pemerintah misalnya, kebijakan pemerintah. Nah, ketika banyak permintaan ekspor atau permintaan dari luar negeri lah terhadap sirip hiu ini, ya saya tentunya juga pemerintah akan melihat bagaimana jumlah ataupun kondisi di laut itu seperti apa terhadap hiu ini. Nah, karena itu mungkin pernah dibuat aturan bahwa sirip hiu ini dilarang untuk diekspor. Nah, kemudian masyarakat nelayan khususnya gitu, sebagai yang mereka memiliki mata pencaharian hanya untuk mencari ikan, kemudian juga mereka merasa bahwa oh ini kami tuh dari puluhan tahun yang lalu sudah melakukan ini dan itu kami lihat hiunya tidak habis-habis gitu. Itu pernyataan dari masyarakat sendiri seperti itu gitu. Jadi mereka merasa ya sebenarnya ya ini nggak apa-apa gitu. Tapi kan mereka mungkin hanya melihat di lingkup mereka itu saja, sementara mungkin pemerintah pun melihat secara nasional. Namun akhirnya
kembali itu jadi mungkin salah satu pertimbangan juga gitu. Akhirnya pun oke, itu bisa dilakukan terhadap sirip hiu tadi, namun itu kembali dilihat asal usul terhadap sirip hiu tersebut. Apakah memang ada sebuah semacam penakaran khusus satu, atau kemudian yang kedua itu berasal dari hiu jenis apa gitu. Karena ada memang beberapa hiu yang itu terbilang sangat langka, dan ada mungkin hiu yang kayak hiu martil atau hiu apapun itu kan memang sangat langka. Kemudian ada juga yang memang ya semacam ya hiu biasa hidup liar seperti itu gitu. Jadi mungkin ini sedikit aja sih tambahan informasi ya bagaimana kondisi di lapangan terhadap kondisi kelautan kita, kemudian juga yang tadi Green Finance dengan untuk ya blue economy lah, gitu, seperti itu. Ya mungkin itu aja sih, sedikit tambahan informasi ya, sharing lah dari saya. Mungkin begitu Mbak, makasih. Terima kasih Mas Laurentius, tambahannya tentang di lapangan itu ya, isunya seperti apa sebenarnya. Kitanya nggak tahu kalau ternyata misalnya hiu-hiu itu terancam ya keberadaannya, mungkin lama-lama bisa jadi punah kan bahayanya. Dan sebenarnya kan semua yang ada di ekosistem kita ini sebenarnya punya peran ya. Nggak adanya mereka tuh bisa jadi berdampaknya tuh nggak cuma nggak mungkin kitanya nggak ngerasain sebenarnya, tapi berdampak gitu. Oke, ada satu pertanyaan lagi, silahkan Mas Fauzi. Halo, selamat pagi Mbak Jasmine. Pagi, ini Fauzi yang di Belanda ya? Iya benar Mbak, selamat pagi juga iya, Ibu iya. Dian, Bu Tia. Selamat pagi. Iya. Di sana pagi apa malam? Kebetulan sekarang sedang di Jakarta, Bu. Iya. Saya dulu diajar Bu Dian dan juga Bu Mutia juga sekitar tahun 2017. Jadi alhamdulillah. Murid-muridnya ibu semua. Jadi pertanyaan saya untuk Mbak Marisa, yang pertama adalah seperti yang kita tahu ya Mbak ya, bahwa tahun depan Indonesia akan menjadi chairmanship untuk ASEAN ya Mbak ya, dan sekarang pemerintah sedang melakukan penajaman materi, dan blue economy menjadi salah satu agenda yang akan diajukan oleh pemerintah Mbak. Nah, saya penasaran nih Mbak, karena kemarin saya sempat bertemu dengan Ibu Vivi Yolaswati, Acting Director General untuk SDA dan juga Kemaritiman dari Bappenas. Dan saya penasaran kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi fokus atau angle yang ingin dieksplor dari sisi private, NGO, atau think tank. Apakah akan fokus ke capacity building misalnya, ataukah ke infrastruktur atau human resources? Karena kalau kita ngobrolin blue economy, banyak angle yang bisa kita explore ya, Mbak ya. Misalnya ada carbon sequestration, ada marine renewable energy, yang saya pikir itu adalah hal-hal yang cukup baru dibandingkan dengan green economy ya Mbak ya. Itu pertanyaan pertama saya. Jadi saya ingin dapat insight kira-kira apa sih yang sebenarnya ingin menjadi hal yang dieksplor dari non-government actors. Kemudian yang kedua, kita tahu ya Mbak ya bahwa green financing itu lebih fokus ke terrestrial ecosystem. Jadi kalau kita ngomongin green financing, banyak sekali berfokus kepada sustainable agriculture. Nah, melihat Indonesia adalah negara kemaritiman ya Mbak ya, bagaimana sih Mbak sebenarnya prospek blue financing, dan bagaimana kita dapat melihat public-private partnership dalam agenda blue economy yang akan datang? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Mas. Saya sebutnya Mas Widodo atau Mas Joko? Bukan Mas Joko. Widodo, siapa? Fauzi aja boleh, Mbak. Fauzi. Bercanda Mas Fauzi. Iya. Ya, Mas Fauzi ya, tentang NGO. Bagaimana kita di NGO ini melihat
tentang nanti ASEAN ini Indonesia ini jadi chairmanship, jadi ketua di ASEAN. Karena memang untuk saya sendiri merasa NGO-NGO untuk di kelautan seperti mungkin Ocean Justice ya, selain di bara maritim itu yang terkenal itu ada namanya Ocean Justice, terus ada apalagi ya Mas Haji, untuk di sektor kelautan dan kemaritiman itu kita memiliki fokus yang berbeda-beda. Seperti saya dan di bara maritim untuk di blue ekonominya itu tadi saya memakai pada perspektif maritime security, di mana ekonomi ini sebagai sektor yang terus kita gain and gain and gain. Kayak kita untuk mencapai sebuah achievement itu adalah semakin besar angka, semakin sukseslah kita. Nah, tapi di maritime security hal seperti itu menjadi concern karena apa? Dari to satisfy the cravings of data and numbers, we sacrifice the human security, we sacrifice our nature. But in the end, yang dikhawatirkan adalah bagaimana nantinya si blue economy ini ketika tidak adanya batasan. Makanya tadi saya berbicara di akhir adalah harus measure, ada batasan. Batasannya itu seperti apa? Apakah batasannya itu sebagai sebuah angka atau sebuah keberlangsungan? Apabila batasan sebuah keberlangsungan tadi seperti yang dari Laurentius, Bang Laurentius kemukakan, akan terus terjadi perubahan perspektif yang menyesuaikan pada pemimpin, siapa pemimpin kita. Jadi menurut saya adalah kalau misalnya nih ya, setelah Jokowi ini kan setelah nanti disibukkan dengan pemilunya di 2024 dan para politik itu kemudian berproses untuk mencapai kekuasaan, saya rasa Bapak Presiden Jokowi harus menetapkan sebuah batasan untuk blue economy apabila ingin menjadikan Indonesia sebagai mitra partnership yang bisa dipercaya oleh bukan hanya negara ASEAN tapi negara-negara Asia Pasifik lainnya, tadi SIDS. Kenapa? Karena Indonesia sendiri saya rasa sudah mulai hilang fokus terhadap blue economy ketika adanya perubahan kebijakan dari pejabat baru, kebijakan baru, harus adanya batasan, harus adanya nokta kesepakatan bahwa ini loh, visi ini tuh benar-benar visi, bukan hanya untuk kita sebagai penjualan politik semata, tapi kita harus lakukan dan implementasikan kepada kementerian yang berkelanjutan. Maka itu kenapa kementerian yang berkelanjutan, karena setiap kementerian satu periode bisa sampai 10 kali ganti menteri, itu menurut saya sangat konyol ketika perubahan kebijakan akan terus berlangsung seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana political will dari Presiden Indonesia sebelum masa transisi itu menetapkan batasan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bara maritim sebagai NGO itu melihat blue economy itu pada perspektif keamanan maritim, di mana apabila terjadinya overfishing, kemudian akan adanya tadi seperti matriks yang saya paparkan, adanya di economic development ini adanya smuggling, kemudian piracy, kemudian IUU fishing, yang kemudian jadi human trafficking kepada human security. Kemudian dari human security ini bisa menjadi national security, dan dari national security menjadi marine environment. Jadi permasalahan itu akan terus melingkar, seperti di matriks yang tadi saya paparkan, bahwa permasalahan ekonomi ini bukan hanya sekedar data dan angka, tapi juga mencakupi keamanan yang lebih luas lagi, yang nantinya kalau misalnya IUU fishing ini menjadi international security.
seperti itu. Dan mungkin Ocean Justice memiliki pandangan yang berbeda, NGO dan think tank lain memiliki CSIS memiliki pandangan yang berbeda seperti itu. Jadi yang kedua yang untuk ini ya, untuk pertanyaan pertama jawabannya itu B titik, yang itu adalah perspektif keamanan maritim. Tadi mohon maaf, untuk yang kedua apa ya? Untuk yang kedua ini Mbak, bagaimana sih Mbak Bara Maritim melihat prospek blue financing dan bagaimana melihat public private partnership dalam agenda blue economy? Oh ya, tadi untuk ini ya, blue partnership ya. Tadi untuk mencapai SDG 17, Indonesia ini kan memang sedang berusaha untuk memasuki pangsa pasar Asia Pasifik untuk ekspor ya. Tadi Ibu Mutia bukan Mbak J ya, yang tadi memaparkan bahwa Indonesia ini banyak sekali impor daripada ekspor. Bagaimana Indonesia ini bisa blue financing itu bukan hanya kita sebagai penerima bantuan, tapi kita adalah pemberi bantuan. Saya rasa kita harus memiliki ambisi tersebut ya, jangan hanya sebagai negara peminta, tapi kita harus menjadi negara pemberi. Bagaimana Indonesia ini di blue financing bisa membantu, setidaknya apa yang bisa kita bantu adalah di masalah vegetasi untuk negara small development SIDS ya, tadi negara-negara kecil tersebut yang membutuhkan, karena memang untuk negara-negara kecil di SIDS di Asia Pasifik ini sendiri, memang mereka secara vegetasi itu sangat kekurangan, kemudian lapangan pekerjaan mereka juga berpindah-pindah karena menyesuaikan dengan apa yang terjadi di negara tersebut. Dan itu sangat ekstrim. Mungkin nanti kita bisa berbicara tentang SIDS di diskusi selanjutnya. Dan Indonesia saya rasa bisa memasuki ranah tersebut. Bagaimana Indonesia bisa bekerja sama dengan para negara-negara tersebut untuk memasuki pangsa pasar partnership, blue partnership tersebut, untuk mencapai agenda di untuk mencapai agenda SDG di poin 17. Dan maka dari itu saya rasa Indonesia harus bisa memutar pegangannya bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara peminta, tapi juga Indonesia bisa menjadi negara pemberi, dengan catatan bahwa kita harus bisa mengukur apa saja yang bisa kita berikan kepada negara-negara tersebut, karena memang ada banyak sekali isu juga kasus tentang bagaimana beberapa negara itu over export terhadap satu aspek, terhadap satu perdagangan yang seperti itu, tapi sehingga ketika offer tersebut negara di dalam negara si pemberi ini kekurangan di dalamnya. Jadi memang kita harus punya batasan, dan kita harus memiliki artian luas terhadap apabila Indonesia menjadi the next ASEAN leader, itu kita harus siap menjadi negara pemberi bukan hanya di kawasan ASEAN ya, tapi di kawasan lain seperti Asia Pasifik atau mungkin lebih luasnya lagi. Terima kasih, seperti itu. Mungkin apakah terjawab? Baik, terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih Mas Fauzi untuk pertanyaannya. Ternyata memang kita nggak bisa ya sekarang membahas hanya laut saja, tapi semuanya sudah sangat sebenarnya dari dulu terkoneksi. Perannya kita mungkin di Indonesia masih kerjasama antar sektor itu masih perlu dikembangkan, kita pantik lagi ya, nggak hanya di pemerintah, tapi mungkin di UMY juga ya, kita mulai kerjasama dengan jurusan-jurusan lain untuk isu-isu yang kita mau bahas gitu. Seperti Bara Maritim, saya juga dengar diskusi kita sebelumnya, Bara Maritim ini dari jurusannya yang berbeda-beda ya, karena isu laut, kelautan, maritime security ini memang nggak bisa cuma dibahas sama satu sektor aja. Terima kasih banyak Marisa, terima kasih banyak semua yang sudah berpartisipasi. Ini sebelum saya tutup,
saya pertama mau mengingatkan bahwa kita masih ada lanjutannya diskusinya hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin jam 9 sampai jam 11, kemudian jam 1 sampai jam 3, dan hari Selasa jam 9 sampai jam 11 lagi. Nah, saya harapkan semua yang ada di sini bisa hadir juga, kita diskusi lagi, kita dengarkan lagi materi-materi yang memantik lainnya. Sekarang mungkin kalau boleh peserta bisa turn on kameranya, kita foto-foto dulu. Nggak ada foto bareng ini ya, tapi foto barengnya di online. Mungkin the next ya Mbak ya. Silahkan. Semoga saya bisa Iya, mengunjungi betul. kerja. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman lain boleh turn kameranya jika berkenan. Ibu Dian masih bertahan, terima kasih Ibu. Ibu Dian, terima kasih. Peserta lain boleh silahkan dinyalakan kameranya. Mungkin malu-malu nih. Atau masih di kasur. Iya. Oke, Hari Sabtu. nggak apa-apa. Oh ini, oke. Yang lain kita tunggu mungkin ya 1 menit lagi lah kira-kira buat yang lain untuk nyalakan kamera, turn on kameranya. Oke, mungkin cukup segini ya. Sebenarnya tadi pesertanya sudah banyak ya, cuma memang hari Senin hektik mungkin. Oke, baik. Tafrida siap untuk screenshot? Siap, Mbak. Oke, 1, 2, Bu Mutia mungkin mau turn on kamera, Bu Mutia. Kita tunggu. Ada Bu Mutia juga dari tadi. Setia juga. Bu Mutia, kita mau foto-foto, mungkin mau turn on kamera. Oke. Baik, siap. Oh, nggak Budian muncul. belum nih, Budian. Oke. Oke. Baik, kalau gitu saya hitung 1, 2, 3, Tafrida ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, cukup kali ya karena screenshot aja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Merisa untuk materi yang sudah disampaikan, sangat-sangat apa ya, bikin kita berpikir ulang tentang apa yang sudah kita selama ini pahami gitu ya. Semoga selanjutnya diskusi-diskusi seperti ini bisa semakin banyak ada. Terima kasih Pak Ari untuk kesempatannya yang diberikan supaya kita bisa melakukan diskusi ini. Bu Mutia, terima kasih arahannya juga. Bu Dian, terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Saya tutup diskusi kita hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu hari Senin untuk yang ingin datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak dan teman-teman untuk partisipasinya. Saya undur diri. Terima kasih, Risa.